Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Ahmad Firmansyah dari kelas 3 Manajemen Zakat dan Wakaf A. Nomor induk mahasiswa 2017204006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu ekonomi makro tentang kemiskinan guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu dosen Safrina. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kemiskinan. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan dari pangan dan sandang. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan. Secara umum ada 5. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah. Faktor yang penyebab kemiskinan yang pertama ini yaitu tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan yang selanjutnya yaitu masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Faktor penyebab kemiskinan yang kedua yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan keterbatasan lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan faktor selanjutnya yaitu malas bekerja. Faktor ini merupakan hal yang sangat menjangkit seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Selanjutnya yaitu beban hidup keluarga. Faktor penyebab kemiskinan berikut adalah adanya beban hidup keluarga. Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Kemudian faktor kemiskinan yang selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan, salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing-masing orang. Biasanya saja hal tersebut terjadi karena bencana alam yang melanda suatu daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur, maupun kondisi psikologis orang-orang yang terdapat mengalami kerusakan. Bisa kita lihat, banyak berita yang menyiarkan tentang kemiskinan yang tak kunjung selesai. Bahkan, pemerintah sudah melakukan upaya agar bisa mengurangi kemiskinan. Untuk lebih jelas lagi, mari kita saksikan video berikut. Kemiskinan menjadi PR panjang yang belum terselesaikan. Adanya pandemi COVID-19 memperparah kondisi ini, termasuk bertambahnya jumlah pengemis. Berikut paparannya. Pandemi COVID-19 membuat angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa sejak September 2019 sampai dengan September 2020. Faktanya, penduduk miskin lebih banyak tersebar di desa daripada di kota. Disparitas kemiskinan mendorong munculnya pengemis yang semakin menjamur di wilayah perkotaan. Para pengemis menggunakan beragam cara agar bisa mendapatkan belas kasih orang lain. Mulai dari mengenakan pakaian compang-camping, berakting sedih, memelas sampai pura-pura menjadi penyandang disabilitas. Agar lebih meyakinkan, para pengemis berani mengeluarkan modal. Mereka bahkan menyewa bayi hingga memberikan obat bius agar bayi tidak merengek saat mengemis. Ini semata-mata untuk menambah pundi-pundi. Saat ini kostum yang digunakan pun semakin berkembang, mulai dari meniru model boneka seperti badut,
tokoh kartun populer sampai robot-robotan. Ketika berhadapan dengan mereka nih, mungkin para pemirsa termasuk saya juga sempat ragu, apakah orang-orang seperti ini harus disebut pengemis? Jika kita amati, pola tingkahnya memang tidak jarang nih. Manusia berkostum ini membawa kotak penampungan uang. Pastilah aksi mengemis seperti ini sudah terkoordinir. Untuk mendapatkan kostum yang menarik seperti ini juga kan tidak mungkin gratis ya. Jika ada penertiban juga mereka berkilah tidak sedang mengemis, tapi hanya mengamen dan juga menghibur masyarakat. Sebagian pengemis bahkan harus mengesampingkan kesehatan dengan mengubah tampilannya menjadi manusia silver. Mereka seolah tidak takut dengan zat kimia berbahaya yang membahayakan dirinya. Lagi-lagi persaingan memicukan kreativitas. Ada nih yang kekinian di masa pandemi yang membatasi mobilitas warga. Sebagian dari pengemis dimulai beralih menggunakan teknologi digital. Salah satu modusnya dengan menggunakan media sosial untuk menarik empati. Kementerian Komunikasi dan Informatika merespon kasus ini dengan mengimbau kepada masyarakat yang dirasa mengganggu atau menemukan indikasi unsur pidana di dalamnya. Masyarakat dapat mengajukan pemblokiran akun melalui Kementerian Kominfo. Dari video tadi, kita bisa lihat bahwa angka kemiskinan bertambah menjadi 2,67 juta jiwa. Namun, kemiskinan juga bukan hanya terjadi di wilayah kota saja, melainkan di desa juga banyak terjadi kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik, kemiskinan tertinggi banyak terjadi di wilayah desa sebesar 13,20%. Akibatnya, menimbulkan maraknya pengemis. Para pengemis juga melakukan 1001 cara agar mereka dapat mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat guna mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya. Untuk selanjutnya yaitu cara strategi penanggulangan kemiskinan. Yang pertama ada mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta air bersih. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, yaitu dengan melakukan pola pelatihan atau keterampilan kewirausahaan. Yang ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Dilakukan melalui program kegiatan terkait fasilitas pengembangan kewirausahaan, fasilitas akses modal atau kredit bersubsidi, pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan, serta sertifikat produk atau HAKI, serta menjaga stabilitas iklim usaha dan fasilitas pemasaran. Selanjutnya, mensinergikan kebijakan dan program pengangguran kemiskinan. Dilakukan melalui sinergitas dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya, serta pengembangan kemitraan dengan melibatkan perguruan tinggi dengan KKN tematik, BUMN, BUMD, serta mendorong pembangunan kawasan perdesaan.